kali Linux yang basicnya GUI dan ya menggunakan email, jadi mungkin dikerjakan nanti pas udah ke peminatan masing-masing. Jadi bisa ngerjain di VM masing-masing. Berarti di sini saya langsung akan menjelaskan tentang exploitation dan gaining access. Nah, di sini kita akan belajar kurang lebih ada 14 materi ini. Di sini kita mulai dengan MS Console, Exploit, Search, and Ranking. Nah, untuk melakukan percobaan yang pertama, kita langsung aja ke Proxmox yang kemarin. Login dulu. Nah, udah login, kita langsung ke menu MSF Console. Bentar. Ini teman-teman mau nyoba atau ngeliatin aja? Sambil nyoba sih, nggak apa, bareng-bareng. Ya udah. Dikit sih kalau ini. Tugasnya banyak ya? Enggak ada tugas. Adanya form aja kali ya? Ya, biar tipis-tipis mah adain aja, yo. Ya udah, aman. Aduh. Udah pada ke MSF Console belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, kan kemarin udah jelasin ya di menu ini ada informasi tentang exploit, terus payload, kemudian ada auxiliary encoder, post, dan knobs. Ada juga efficiency. Nah, itu kurang lebih alat bantu ya, yang isinya encoder atau knobs. Kemudian lanjut aja ke kita ngetikkan menu help. Nah, ketika sudah mengetikkan menu help, di sini ada akan banyak tulisan ya. Yang pertama ada perintah inti. Nah, perintah ini untuk menavigasi dan mengelola MSF atau Metasploit. Kemudian ada sini ada modul command, itu untuk mengelola modul eksploitasi, payload, dan lain sebagainya. Kemudian ada job command. Nah, perintah pekerjaan ini untuk mengelola jaringan yang sedang berjalan, seperti ada handler, jobs, rename, dan kill. Kemudian ada source script command. Nah, ini tuh digunakan untuk menjalankan file transkrip MSF. Kemudian masih banyak lagi ya, perintah kredensial itu untuk mengelola backend autentikasi dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut aja ke ngetik ya, search net EP. Nah, kenapa? Perintahnya apa tadi, Kak? Yang mana? Search net API, digabung net API.
Bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Nah, informasi ya, NetAP itu untuk layanan Windows yang mengelola komunikasi jaringan, termasuk file dan printer. Nah, fungsi dari Source NetIP dalam NMSF Console ini itu untuk mencari modul yang berkaitan dengan eksploitasi keamanan dari Microsoft Windows Server Service Net API. Oke, mungkin untuk penjelasan sederhana tentang console exploit search dan ranking aman ya. Kemudian kita lanjut ke dari Metasploit as explanation tools. Nah, untuk Metasploit as explanation tools ini menggunakan sistem peringkat untuk membantu memilih eksploitasi yang sesuai peringkatnya. Untuk tingkatannya seperti ini ya, ada yang pertama excellent atau sangat baik. Ini eksploitasinya itu tidak merusak layanan. Contohnya itu kayak injeksi SQL, terus kemudian LFI. Juga tidak melibatkan eksploitasi korup memori, jadi memorinya tidak korup. Kemudian yang kedua ada great. Ini eksploitasi memiliki target yang default, kemudian dapat mendeteksi target secara otomatis. Ya, contohnya itu eksploitasi sistem berbasis Windows 7 atau server 2012. Ya, versi kuno sih. Kemudian ada good, kemudian ada yang normal. Kemudian ada average. Nah, di average ini eksploitasi sulit diedukasi atau tidak dapat diandalkan. Kemudian itu ada yang terakhir ada low atau paling rendah. Nah, modul ini membutuhkan konfigurasi manual ya, jadi tidak stabil. Kemudian eksploitasi tingkat keberhasilannya itu rendah. Kemudian kita lanjut aja ya ke distribusi Ruby Remote Code Execution atau DRB Remote Code EXC. Sejauh ini paham nggak ya yang aku ngomongin atau gimana? Atau kurang jelas? Masih mencoba memahami, Kak. Belum paham banget, Kak. Ya udah ya, nanti juga paham sendiri kok. Ya saya juga baru belajar, coy. Ya. Manusia, aman. Bukan nabi, boy. Ya. Servernya down, Kak. Dari kemarin, Mas Fatur. Krokin. Bisnet. Ya, keluar. Dia keluar. Server down. Yuk Mas Fatur, mana Mas Fatur? Ngedown tuh wifi di kosan kayaknya. Dari kemarin kayaknya. Iya dari semalam. Tapi juga semalam ngoprek. Ngedown mulu. Sabar kawan, sabar. Makanya pakai Iconet, guys. Ya, pakai Icon Plus ya, teman-teman. Pakai IndiHome aja aman. IndiHome aja.
IndiHome Itu saja. limit terus, Cok. Mending Iconet, Cok. Ya, IndiHome ada FUB-nya. Jangan. Iconet minus kalau hujan doang ya. Iconet tergantung lokasi. Indiom di pelosok juga sama aja, Cok. Lama. Iya sih. Down. Tapi kalau Icon itu kayaknya menangnya di pelosok. Tapi kalau di kota kalah. Tidak bisa login. Sabar, nunggu konfirmasi Patur dulu, Patur. Bilang koor dulu, bilang koor. Bilang Mana ya, dulu. ntar sih. Mantan Rasanya sales main Facebook aja Iconet. lancar sih. Balas Google Meet aja jalan. Afiliator. Ah, Katanya kalau servernya down, ketua katanya mau ngasih makan gratis. shit, emang Prabowo. Dikira Prabowo ya. 10 ribuan anjing nasi Padang. Ya nggak apa-apa, yang penting makan. Ntar tiap Itu- pertemuan konsumnya ransum terus. Nggak apa-apa bang, nasi padang bahagia juga nggak apa-apa. Enaknya bahagia. Lagi berkoh ya. Restart dulu kali ya. Boleh, aman aja. Boleh. Ini nggak bisa login soalnya bang. Iya. Gimana? Yes. Ikut. Progres bosku. Oh masih nggak bisa ya? Kayaknya sampai jam 12 sih Mas ngedon. Diundur. Joy. Coba lanjut jelasin teori dulu aja deh. Ini aku coba tak restart bisnetnya. Oke. Ya. Ayo, asprak, yuk, gas. Lah,
menguji keamanan komputer. Nah, tools ini juga sangat populer di kalangan cybersecurity sama pentester. Kenapa disebut alat eksploitasi? Ya karena Metasploit disebut karena membantu pengguna menemukan dan memanfaatkan kerentanan dalam sistem. Dengan kata lain ya, Metasploit ini digunakan untuk menguji keamanan, memanfaatkan kerentanan, kemudian ada untuk simulasi serangan juga. Kok aku jelasin yang tadi ya? Oh, bentar. Oh, sorry, tadi salah. Kita ke yang materi ketiga aja ya. Itu distribute by remote code execution. Nah, ini merupakan celah keamanan yang merupakan celah keamanan yang memungkinkan hacker untuk menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh dengan aplikasi yang berbasis Distributed Ruby Remote atau DRB. Nah, DRB itu apa? DRB itu pustaka Ruby yang memungkinkan berbagai program Ruby digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, pustaka ini juga sering digunakan untuk membuat aplikasi terdistribusi. Nah, DRB ini dirancang untuk menerima dan menjalankan data yang dikirim oleh klien tanpa banyak validasi. Kerentanan ini dapat dimanfaatkan untuk remote jarak jauh atau remote code execution (RCE). RCE itu untuk menjalankan kode dari jarak jauh dari sistem si korban. Nah, di DRB ini itu bekerja untuk mengeksploitasi dengan Metasploit modul itu exploit/multi/mix atau /DRB remote code exe ini. Susah ya jelasin nggak pakai praktek. Udah bisa Cek ininya. lagi. Platformnya udah bisa kata Mas Fatur. Mungkin yang udah bisa langsung aja ya, MSDB start.
Nah, kalau udah langsung aja ke MSF Console. Min I biar cepat. Ada yang udah selesai belum? Ada yang bisa MSL Console? Lama banget ya. Coba di cancel, jangan pakai cancel, coba jangan pakai key. Control C. Ya. Kok bisa ya, Mas? Bisa apa sih? Nah, itu kenapa kalau pakai min key nggak lancar, kalau pakai min key nggak lancar, kalau pakai min key lancar itu gimana? Nge-min key itu buat nyembunyiin progres nyalanya. Kalau nggak pakai ya kelihatan nih progres startingnya. Tapi kan tetap nggak startingnya. Oh gitu, oke. Thank you Mas Atur. Cara startingnya lama ya. Nanti gimana Van? Udah nyala? Oi, Udah nyala MSF konsolnya. masih itu sama, masih starting the Metasploit Framework console. Apa coba Sudah waktunya. di shutdown dulu nggak sih? Coba. Di gua
Kalau yang udah jadi langsung aja ketik host di MSF-nya. Nah, kalau udah kita masuk ke menu service, ketikkan IP Metasploit yang kedua, yang 192.168.100.7. Nah, di sini kan hostnya kelihatan semua, servisnya, portnya berapa aja, protokolnya, kemudian statusnya open atau close, sama informasinya. Nah, berhubung di sini tidak ada DRB ya mungkin jadi skip aja, tapi secara garis besar itu DRB memungkinkan penyerang menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh, jadi ibaratnya kayak bisa nge-remote gitu. Ya kan di sini nggak ada DRB yang itu, jadi skip aja. Kemudian kita ke materi yang keempat aja, PHP CGI Argument Injection. Nah, ini merupakan celah yang memungkinkan penyerang menjalankan perintah di server melalui Command Gateway Interface atau CGI. Nah, ya, CGI ini. Karena celah ini terjadi pada web server yang mengkonfigurasi PHP untuk berjalan sebagai aplikasi CGI independen, bukan sebagai modul server web seperti mode_php di Apache. Ya kalau kalian sering bikin web server mungkin tahu ya, PHP. Nah, untuk mencobanya kita itu mengetikkan service in S. Karena ini PHP ya, jadi protokolnya HTTP kan kalau web server, jadi ketik aja HTTP. Nah, di sini kelihatan ya HTTP di port 80 Apache. Nah, selanjutnya kita cek lebih detail ya ke service min p 80 karena portnya 80 ini. Nah, kan udah kelihatan hostnya lebih detail. Kemudian kita ketikkan phones min p, portnya 80, kemudian IP targetnya. Targetnya di sini ini ya, titik 7. Satu 168.100.7. Nah, enter. Nah, di sini tidak ditemukan vulnerabilitas atau apa ya? Celah yang berbahaya gitu. Jadi
untuk port ini aman. Ya mungkin Metasploit-nya juga disetting jadi tidak bisa menjalankan perintah PHP CGI ini. Nggak tahu juga Mas Fatur itu yang membuat Metasploit-nya. Jadi skip aja lah ya, langsung ke materi 5 karena di materi keempat ini tidak ditemukan kerentanan. Nah, yang kelima itu MS17-010 SMB Remote Windows Kernel Full Corruption. Nah, di sini berarti udah kelihatan ya dari namanya ya. Berarti ini Windows gitu. Kita coba aja ya, walaupun kita tahu nggak bakal ada karena ini Windows, kita coba aja nggak apa-apa. Pakainya itu services, di enter aja. Kemudian pakai min-o 2. Nah, min-o ini sebenarnya kayaknya kalau nggak salah open ya. Nah, kan di sini tetap nggak ada ya, karena Windows gitu. Ya nggak ada. Jadi untuk materi kelima ini skip juga ya. Mungkin penjelasan singkat tentang ini MS Eternal Blue ini itu merupakan nama dari eksploitasi yang memanfaatkan kerentanan pada ini MS17-017. Nah, exploit ini buat informasi aja ya, ditemukan oleh Equation Group yang kalau nggak salah ada keterkaitan dengan NSA juga dan bocor ke publik oleh kelompok hacker Shadow Province pada tahun 2017. Jadi hitungannya masih baru ya. Nah, kemudian untuk sistem yang rentan oleh ini tuh dari mulai Windows XP, Windows 7, Windows Server, dan Windows Server 2008 atau 2012, kemudian ada Windows 8. Jadi untuk Windows 10 sekarang aman sih. Kemudian ada apa ini? Java JMX Server Insecure Configuration Java Code Execution. Nah, JMX ini bukan artinya Jomox ya, tapi Java Management Extension. Ini juga merupakan teknologi untuk memantau aplikasi Java secara real-time. Mungkin kita coba aja untuk yang ke-6 ini, kita cari di service kayak tadi, ketik services min-o aja. Nah, kan di sini tidak ada ya, kan harusnya kalau targetnya itu rentan banget tuh banyak banget port protokol yang terbuka. Jadi ini bisa dibilang kita itu mau ngehack sesuatu yang aman, jadi susah gitu. Ya, karena nggak ada, kita lanjut aja ke yang materi 7, Elasticsearch Dynamic Script Arbitrary Java Execution, atau di sini script NVL RCI.
Nah, ini memungkinkan hacker untuk menjalankan kode Java yang berbahaya dari jarak jauh pada server yang menjalankan Elasticsearch. Di sini nggak ada Elasticsearch ya, jadi mungkin dilewati aja, tapi nanti kita cek aja. Nah, kerentanan ini memanfaatkan dynamic scripting dalam Elasticsearch yang menggunakan MVEL atau Math Expression Language. Nah, Elasticsearch itu merupakan search engine ya, dan analis berbasis REST yang sering digunakan untuk menyimpan, mencari, maupun menganalisis data dalam jumlah besar secara real time. Nah, Elasticsearch ini juga mendukung dynamic scripting yang memungkinkan pengguna menjalankan script untuk memproses dan menganalisis data langsung dari perintah HTTP. Jadi perintah bekerjanya di port HTTP. Nah, script ini juga sering ditulis dengan bahasanya sendiri ya, atau MVEL yang tadi. Mungkin kalau kita cek itu nomor 7 service, kemudian -s. Kita ketikkan HTTP karena tadi sesuai definisinya yang tadi saya jelaskan, pekerjaannya di port HTTP, SSL atau TCP. Oh, sorry, HTTP. Nah, karena yang tadi saya bilang ya, untuk materi ketujuh ini susah karena ya kayak tadi kasusnya materi nomor 3 dan 6 tidak ada portnya. Mungkin lanjut juga ya ke yang ke-8. Ini banyak yang di skip, nggak apa-apa kan? Aman, Dio, aman. Ntar dimarahin sama ketua. Jangan tegang gitu yo, jangan tegang gitu. Santai aja, yang penting lu juga jelasinnya enak. First time coy. Belajar jadi asprak yo. Oh, ini first time ente berarti ya? Nah, First time ngajar. Jago boy. apa coy? Lanjut. Udah ya, lanjut ke Sun Oracle Glassfish. Nah, Glassfish ini apa ya? Lupa aku. Glassfish itu adalah server aplikasi yang berbasis Java juga, yang digunakan untuk mengimplementasikan dan menjalankan aplikasi web atau enterprise. Server ini populer sekali untuk lingkungan perusahaan karena mendukung berbagai teknologi Java EE. Nah, untuk kasusnya sama sih kayak nomor 7. Kita masuk sini tuh nggak ada itunya ya, nggak ada informasinya ya, jadi nggak bisa kita oprek. Mungkin ini yang 9 harusnya bisa sih, materi ke-9. Ini Jenkins. Jenkins itu, nah kurang lebih gini, Jenkins adalah aplikasi open source ya, gratis. Memungkinkan penyerang untuk menjalankan perintah sistem melalui script console. Tapi Jenkins ini sangat overpower ya, dan berbahaya kalau nggak dijalankan dengan baik. Mungkin kita coba aja di
Proxmox-nya. Yang pertama kita masuk ke menu service. Harusnya ada sih. Untuk lebih spesifik kita service -s http. Kemudian masuk menu use, exploit, multi slash http slash jenkins underscore escape console, kemudian enter. Nah, kita show option. Nah, di sini kan kelihatan ada airhost, airport, kemudian ada lhost, airportnya juga kayak kemarin. Kita setting dulu airhostnya. Set. Set airhost ke IP yang akhirannya 7, 192.168.100.7. Kemudian kita setting airportnya juga. Airport ke 8484. 8484 ini default Jenkins-nya kalau misalnya atau 80, saya lupa. Bentar, kemudian setting pilotnya juga. Setting pilot. Windows Metadata reserve PGP. Nah, kemudian enter. Kemudian kita set lhostnya ke 192.168.100.17 localhost, kemudian airportnya juga. Airportnya itu 4443. Kemudian show option. Nah, ini kan sudah terisi untuk airhost, airport, kemudian airhost, airportnya. Tinggal kita exploit. Wah, ada yang salah, bentar. Cek IP, oh 22, berarti lhostnya ganti.
Oh, nggak bisa ya? Nggak ada respon. Harusnya merespon sih. Ini kenapa Mas Fatur kira-kira? Yang mana cuy? Yang ini. Ini nih. No respon. Diterima, tidak respon, diterima. 122 tuh IP-nya siapa? IP-ku. IP. Ya, IP-ku. Yang lain pada bisa nggak? Oh, bentar. Emang ada ininya di server korban ada vulnerability-nya. Server korban berarti yang Metasploit 4 sama 7. Iya, yang 4 sama 7. Kurang tahu Mas, kan nggak ngoprek aku. Nggak ngoprek Metasploit-nya. Kayaknya ini karena ini deh, karena versinya beda sama yang di Udemy deh. Versi kali Linux-nya Metasploit MSF-nya. Oh, Mungkin itu sih. Nggak apa-apa sih. Skip aja nggak apa-apa. masa skrip semua? Aduh, parah. Itu versi coy. Ya udah ya, berarti nanti kalau ada yang masuk peminatan cyber harus siap-siap punya VM sendiri ya. Yaudah, berarti ini seharusnya itu bisa jalan ya, nanti bisa melihat sessionnya juga. Yaudah, mau gimana lagi, next. Kemudian ada WinRM script remote code execution. Nah, untuk yang materi ke-10 ini juga susah ya, karena pakai dua terminal, satu terminal desktop, dan ya saya juga belum bisa makainya. Jadi mungkin jelasin secara definisi aja ya teman-teman. Atau mungkin dicoba dulu, kayaknya ada sih. Kita back. Ketik service min o open ke Metasploit yang kedua. Tik 7. Enter. Nah, di sini juga nggak ada ya, di info tuh nggak ada, jadi kita nggak bisa ngoprek. Kalau di infonya ada ya mungkin kita bisa ngoprek, tapi nggak ada ya. Ini juga aku ngikutin modul jadi nggak terlalu bisa dan pertama kali nyoba gitu. Jadi mohon maaf ya. Kemudian ini yang sekiranya mudah ya, itu HTTP with pet put atau delete file access. Nah itu kayak kemarin yang kita menginput, tapi di sini tuh bisa menghapusnya juga, jadi lebih berbahaya ya. Ini tuh mengizinkan metode HTTP untuk menghapus atau mendelete pada server. Kalau nggak dikonfigurasi dan aman, ini memungkinkan penyerang itu mengunggah file berbahaya kayak PHP Metadata, kemudian ya konsekuensinya dapat dieksekusi untuk mendapatkan akses jarak jauh.
Terus juga yang tadi aku bilang kenapa di sini perlu 2 terminal. Karena yang terminal pertama itu untuk mengunggah payload-nya. Kemudian terminal kedua itu untuk menyiapkan listener-nya. Di terminal pertama itu menggunakan Metasploit Auxiliary Module, mengunggah filenya, kemudian filenya juga biasanya berupa PHP Reserve Shell. Dan untuk yang terminal kedua atau listener-nya itu untuk menunggu koneksi balik atau ya reserve connection dari server yang menjalankan file berbahaya. Nah, listener ini dibuat menggunakan multi-header modul di Metasploit-nya. Jadi kesimpulannya itu kedua terminal ini bekerja secara paralel untuk memastikan file berhasil diunggah dan listener siap menerima koneksi dari server target. Ya kurang lebih sama yang kayak kemarin dipraktekin, kan kemarin cuma mengunggah. Nah di sini tuh lebih kompleks lagi, tapi butuh 2 terminal. Jadi susah karena ini basicnya Docker ya. Kalau virtual mesin langsung kayaknya mudah sih. Ya mungkin next ya minggu depan bisa dicoba pakai virtual mesin yang basicnya GUI. Kemudian ada exploration poorly konfigurasi MySQL service. Nah, ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi konfigurasi MySQL. Seperti penggunaan kredensial yang tidak aman, kayak username-nya root, kemudian password-nya itu kosong. Nah, teknik ini memanfaatkan informasi yang ditemukan selama fase enumerisasi. Misalnya itu ketika mengetahui nama pengguna dan password kosong untuk mengakses database MySQL yang rentan itu tadi. Nah, di SQL Service ini, materi yang ke-12 ini, itu juga memerlukan 2 terminal ya. Terminal pertama itu digunakan untuk Metasploit atau MySQL. Itu menjalankan eksploitasi atau scanner dan mengakses MySQL atau aplikasi yang rentan. Misalnya terminal pertama menggunakan scanner MySQL, kemudian dihubungkan ke database. Yang kedua itu terminal untuk payload listener. Ya untuk mendengarkan koneksi balik sih dari setelah mengakses MySQL. Jadi kesimpulannya itu untuk MySQL Service ini sangat bergantung pada penggunaan kredensial yang lemah dan konfigurasi buruk untuk memperoleh akses database dengan 2 terminal, satu untuk eksploitasi, satu untuk mendengarkan koneksi. Penyerang dapat mengakses dan memanipulasi data dalam MySQL. Untuk yang ketiga, Axis 2 ini juga menggunakan 2 terminal ya. Lebih kompleks lagi, mungkin langsung aja ke using output payload. Nah, untuk using output ini bisa dipraktekkan ya, tapi nggak bisa full ya. Caranya kita search output, kemudian type-nya payload. Nah, di sini akan keluar banyak
pilotnya ya. Ada cek di Windows, ada pilot Windows shell, kemudian Meterpreter. Kita coba masuk ke yang ini, Meterpreter. Caranya info. Info pilot Windows Meterpreter / deserve PGP underscore all ports, kemudian enter. Nah, di sini kan akan kelihatan ya basic optionnya ini, hostnya kosong, portnya 1, recordnya yes, deskripsinya ini bla bla bla. Kemudian kalau mau setting hostnya ya tinggal set host ke 192.168.117. Kemudian show option buat ngelihat lagi. Nah, ini kan hostnya udah kelihatan ya. 100.17. Sebenarnya kita memerlukan terminal kedua itu menggunakan cara screen. Nah, di screen ini kita dapat membuat terminal lagi, tapi karena yang di modul itu biasanya Windows ya, jadi susah, jadi ya di skip aja. Mungkin ya sampai yang tadi aja, cukup sampai show option. Mungkin kayak gini ya kurang lebihnya kalau yang saya lihat di modul. Kan tadi kurang lebih sama kayak yang output yang saya jalankan, kayak hostnya 0, outputnya 1, kemudian ada deskripsinya juga. Nah, ini pilot output itu adalah teknik yang sangat berguna untuk mengatasi pembatasan jaringan, terutama firewall yang memblokir port tertentu. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Gimana Ketua? Ini udah selesai? Pada nggak maksud ya? Materinya ntar di-share aja di grup sama video recordnya. Ya, nggak apa. Biar nanti yang tadi ketinggalan pas nyobain tuh bisa ngeliat lagi, bisa ngebaca lagi. Ya, mungkin untuk minggu depan saya akan maksimalkan ya, karena yang kemarin juga hitungannya dadakan, jadi ya mungkin minggu depan saya kalau ada yang perlu bikin VM sendiri, saya bikin VM sendiri. Aman aja ya? Maaf ya guys, pertama kali. Aman aja. Berarti buat hari ini segitu materinya. Ya, cuma segitu. Ini juga banyak yang skip. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang minat ke cyber security, nanti peminatan bisa ngerjain modulnya dari awal sampai akhir. Oke, ya udah ditutup aja tuh. Ntar ini ada tugasnya nggak? Ya mungkin Tidak. Cuma aja sih, kayak biar kalian tahu definisi dari masing-masing itunya aja. Kayak
biar ada gambarannya aja gitu, nggak ada prakteknya. Ini fundamental kan, jadi Iya. minimal ada fundamental. gambaran gitu. Mhm. Ya kalian bisa pakai AI juga sih biar bisa belajar sendiri gitu. Coba tahu kan nggak paham gitu. Mhm. Ya udah Udah, tutup dulu tuh. Formnya Kalau nanti udah- dikirim ke itu ya. Ntar modulnya kirim ke Ya udah. Oke. ya udah, ditutup dulu tuh. Kan tadi dibuka. Ya udah. Mohon maaf ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Rio. Waduh.